Ada seorang anak muda di Saudi, tabrakan, kakinya patah. Subhanallah, ada seorang syekh di Saudi, dia kerjanya, ini ijtihad dari beliau, dia selalu datang ke rumah sakit terdekat, dan dia izin sama pemilik rumah sakit, saya mau menjenguk pasien di sini. Kebetulan karena di Saudi orang-orang di masa itu ya, saya tidak tahu ke depannya, yang menjadi pasien orang-orang Muslim semuanya. Maka dia datang, kemudian dia masuk di kamar, dia pamit, dia ucapin salam, dia sampaikan beberapa hadis atau nasihat agar bersabar, kemudian dia pindah ke kamar sebelah. Begitu kerjanya. Sampai dia masuk kamar, satu anak muda kakinya patah, lagi digantung, ya, lagi diikat. Ya. Maka dia lihat dari semua pasien dia kunjungi hari itu, ini orang yang paling parah karena masih muda dan kakinya sudah patah. Maka dia mengatakan sabarlah dan segala macam. Langsung anak muda itu mengucapkan kata-kata yang mengagetkan Syekh ini. Dia mengatakan, Syekh, saya justru bersyukur saya begini. Kok bisa kau bersyukur? Kakimu kan patah. Dia bilang, iya. Karena saya ini termasuk dulu orang yang sangat lalai dari agama. Semua kriminal saya sudah buat. Kelakuan banyak kejahatan-kejahatan gitu. Tapi subhanallah satu waktu Allah buat mobil saya tabrakan, kaki saya patah. Awalnya saya nggak bisa terima. Berhari-hari saya di sini, saya menangis, saya berputar, saya teriak. Tapi nggak ada hasilnya. Sampai akhirnya Allah lunakkan hati saya bisa menerima ini sebagai ujian. Dan Anda tahu, sekarang sudah 1 tahun atau 2 tahun saya dirawat di situ. Saya sekarang hafal 30 juz Al-Quran. Kalau saya tidak ditabrak begini, mungkin saya tidak hafal dulu. Saya jauh dari agama. Justru ujian ini membuat saya sadar. Ada orang subhanallah nanti ujian datang baru dia mau sadar. Ada orang hatinya lunak. Sedikit diingatkan, akhi jangan begini, ukhti jangan begini, dia sadar. Ada orang tidak. Terus nanti datang hukuman baru dia mau sadar. Dan ingat, kalau peringatan Allah sudah datang, yang kecil, kita tidak mau engah, maka datang peringatan lebih besar. Yang paling sederhana, setiap orang membuat dosa dan kriminal itu adalah rasa khawatir. Orang mau mencuri, orang mau berzina, orang mau berbohong, pasti ada rasa takutnya kan? Takut ketahuan, takut begini, itu pasti ada. Itu peringatan pertama. Kalau dia engah, dia berhenti, aman dia. Tidak ada hukuman. Tapi kalau dia tetap lakukan, nanti Allah akan buat. Dilihat oleh orang, mulai tahap selanjutnya. Supaya dia malu. Nggak mau juga, nanti kepergok. Nggak mau juga, dipermalukan di media. Nanti ada yang sampai gempa, runtuh hotel tersebut, na'udzubillah, terbongkar dalam kondisi telanjang dan berzina. Kan seperti itu. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Maka peringatan terus datang, harus hati-hati. Ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, dalam hadis yang diangkat oleh beliau, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini masih di halaman 116 sampai 117. Yang berbunyi, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddallaha fi amri wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu annahu batil wa man khasama billahi hatta yanzi'a anhu wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi habisa biridghatil khabal hatta yakhruja mimma qal. Terjemahannya, barang siapa yang dengan syafaatnya, dukungannya menghalangi salah satu hukum hadnya Allah. Tadi saya bilang hukum had itu hukuman yang pelanggaran yang ada hukuman fisiknya. Pencuri dipotong tangannya, orang berzina dicambuk atau dirajam, itu kan namanya had dalam Islam ya. Sudah kepergok, ketangkap, tegak padanya hujah memang dia pelakunya, lalu kemudian harus dihukum dengan hukum Allah, lalu ditolong gitu. Ya, ditolong, diberhentikan. Nah itu barang siapa yang dengan syafaatnya menghalangi salah satu hukum had Allah, sungguh dia telah menantang Allah dengan perintahnya. Maksudnya Allah, dia harus siap Allah akan menghukum dia. Kenapa dia coba menolong orang ini yang harusnya memang hukuman Allah tegak padanya. Barang siapa yang mendebat seseorang dengan kebatilan, padahal dia mengetahui bahwa hal itu adalah batil. Jadi ada orang, dia tahu nih, dia salah. Orang lain benar, tapi dia terus berdebat, membenarkan sikapnya, maka dia terus-menerus berada dalam kemurkaan Allah sampai dia berhenti darinya. Dia tahu batil, tapi tetap dipertahankan. Ini dosa besar. Nggak boleh. Antum kalau salah, ngaku salah, selesai. Kalau kita perbaiki, istighfar kan selesai. Tapi kalau ngotot ini bahaya. Di sini dikatakan, akan terus-menerus berada dalam kemurkaan Allah sampai berhenti darinya. Kemudian yang ketiga potongannya hadis, barang siapa yang mengatakan pada seorang mukmin perkara yang tidak ada padanya. Jadi misalnya, dia fitnah. Si fulan begini, si fulan begitu, tujuannya untuk mencelakakan orang itu. Tapi tidak ada padanya. Maka kata Nabi SAW, maka dia akan ditahan dalam ar-radghal khabal, atau lumpur yang bercampur dengan perasan kotoran penduduk neraka. Atau tinatul khabal dalam bahasa lain ya.
Jadi itu naudzubillah, ahli neraka itu dalam banyak hadis disebutkan mereka kan disiksa. Dan dalam kondisi disiksa itu darahnya keluar, nanahnya keluar, kotorannya keluar, itu semua menumpuk dan dibiarkan oleh Allah SWT. Itu dijadikan sebagai makanan mereka lagi. Naudzubillah, itu parah sekali neraka itu ya. Jadi jangan dianggap remeh. Itu bukan sekedar tempat siksaan biasa. Mungkin orang kalau digebukin di penjara, kepalanya bocor berdarah, diobatin, ada dokternya, ya, dibersihkan darahnya. Di neraka tidak begitu. Ditumpukin, dibiarin tuh nanah dan darah, dijadikan makanan dan minumannya, gitu kan. Nah, salah satunya adalah orang-orang yang suka menuduh orang lain, apalagi orang beriman, sehingga terfitnahlah orang tersebut padahal dia tidak melakukannya. Maka dia akan terus ya, akan berada dalam lumpur yang bercampur dengan perasan kotoran penduduk neraka itu sampai dia keluar dari apa yang dia katakan. Dalam kurung bertaubat dan minta penghalalan dari orang yang dibicarakan. Jadi kalau ada masalah sama orang siapapun teman-teman sekalian, maka selesaikan di dunia ini. Selesaikan. Tidak ada ruginya minta maaf. Maafin saya, selesai. Gak usah, mau tebal muka pun tidak apa-apa daripada di akhirat. Akhirat gak bisa negosiasi. Di dunia pun kalau masih dia bilang, saya mau maafin kamu tapi saya minta 1 juta rupiah, kasih uangnya, tidak apa-apa. Di akhirat gak ada rupiah. Gak bisa. Contohnya, ya. Tapi kalau kita bisa minta kehalalannya sangat bagus ya, kita minta maaf sekali, mungkin pernah gibah. Karena itu banyak sekali hak-hak manusia yang berbahaya kalau kita langgar ya. Kata Nabi SAW, buku-buku amal hari kiamat yang berhubungan dengan Allah, itu masih di bawah masyiatillah. Naungan Allah. Kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah siksa. Gitu kan? Kecuali satu buku kata Nabi SAW. Buku yang berhubungan dengan makhluk. Pertama perusakan citra. Ini sering gunjing, gosipin orang. Ya. Bahkan di negeri kita menjadi berita. Ya. Dianggap itu laku. Di setiap media diangkat. Kemudian yang kedua, ya, menyakiti fisik. Ya, suka mukul. Ya. Itu ada namanya dalam Islam hukum kisos. Ya. Makanya Nabi SAW waktu sebelum meninggal, beliau mengambil tongkatnya sambil mengatakan, siapa yang pernah aku sakiti dengan secara fisik, maka ini fisikku. Dan aku tidak ingin ya nanti ada masalah pada hari kiamat. Dan beliau juga dalam riwayat Bukhari pernah memanggil pembantunya Ummu Salamah, lalu pembantu itu tidak datang-datang. Lalu Ummu Salamah langsung ke kamar pembantu itu, ternyata dia lagi bermain dengan domba kecil. Kata Nabi SAW, kenapa saya melihat Rasulullah SAW panggil kamu, tapi kamu tidak jawab-jawab? Maka pembantu itu bilang, saya benar-benar tidak dengar. Lalu dia segera pembantu datang kepada Nabi SAW mengatakan, demi zat yang mengutus anda dengan benar, saya benar-benar tidak dengar panggilan anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW sambil pegang kayu siwaknya, kalau bukan karena kisos, ada balasan kalau sakitin fisik dibalas dengan sakitin fisik, saya akan hukum kamu dengan kayu siwak ini. Artinya kalau sembarangan saya mukul, saya juga nanti akan dipukul secara fisik. Ini bahaya. Ya, jadi menghindar, tidak usah jadi sok jagoan. Sedikit-sedikit mau tonjok orang, mau tendang orang. Ini jagoan, bukan di situ tempatnya. Dia di East Palestine sekarang, ya. Nah, itu tunjukin kejantanan, pergi sana lawan istri sama anak. Ini omong kosong ini, ya. Ini sok jagoan saja. Itu kemudian termasuk mengambil harta, mengambil haknya orang lain. Ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, semuanya muslim dan muslim yang lain itu haram, darahnya, kehormatannya dan hartanya. Ya, jadi tidak boleh sama sekali. Ini semua harus diselesaikan. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, selesaikan semua urusan kalian dengan siapapun sebelum datang hari tidak ada manfaatnya dirham dan dinar, gitu kan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa nanti di sana? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosa dia. Selesai. Bayar dengan sholatmu, dengan puasa. Kalau cukup, kalau tidak cukup, dosanya kau akan tanggung. Maka untuk apa buat masalah sama orang? Orang lain masalah sama kita nggak masalah, asal jangan kitanya.